Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber. Saya mau pertanyaan menggantung saya dengan Prof. Siti Zuhro. Ini kan tadi dikatakan Prabowo sedang menyamakan suara bersama dengan bawahan-bawahannya sebelum nanti dilantik dan juga bekerja begitu. Termasuk dengan pembekalan yang tadi sudah disinggung begitu. Apakah mungkin baiknya nih ya untuk menyamakan suara ke depannya nih, harusnya setelah pembekalan nih harus ada pengawasan dan juga penilaian terukur begitu untuk bisa satu suara terus begitu. Ya, ada pekerjaan rumah bagi Pak Prabowo ya, tentunya bagaimana meningkatkan kepercayaan publik secara luas, tidak hanya pendukungnya kan gitu. Ini Indonesia ini harus take off gitu ya, tidak hanya menyongsong Indonesia emas tapi juga ingin memerankan Indonesia itu harus berperan penting di ASEAN, di Asia Pasifik dan di global gitu ya. Lah tentu Pak Prabowo sudah paham ya, ini saya tidak mewakili Pak Prabowo tapi membaca gerakannya gitu ya. Itu kelihatannya domestik ini harus firm dulu. Lah domestic firm itu apa? Mau menggenjot ekonomi. Lah kita tahu menteri-menteri Menko yang existing ya. Sekarang ini kan belum pergantian. Pak Jokowi itu ada 16. Ya. Itu dipegang lagi melanjutkan di eranya Pak Prabowo. Apa artinya? Mereka di posisi-posisi strategis untuk take off sebetulnya, untuk ekonomi, pembangunan ekonomi dan untuk menghentikan istilahnya Indonesia stagnan di middle income trap itu. Jadi tidak mau, harus keluar dari situ kan. Ya kalau misalnya kita lihat kan memang nampak jelas begitu ya Pak Prabowo ini ingin tancap gas gitu ya, gaspol lah, bahkan sebelum pelantikan saja sudah ada pembekalan dan lain-lain. Tapi jadi penasaran kan nanti pada saat pelantikan pidato politiknya seperti apa Prof Wiwi? Apa yang akan disampaikan kira-kira? Bagus ini ya. Jadi pertama menegaskan kembali ya positioningnya Pak Prabowo yang punya obsesi, punya pemikiran yang visioner. Jadi Indonesia ini harus menjadi negara yang baldatun toyibatun warubun gofur, sejahtera, adil makmur kan seperti itu. Maka nanti akan dikedepankan yang namanya makan minum gratis, bergizi untuk masyarakat, apalagi di daerah-daerah yang betul-betul masyarakatnya itu dalam konteks yang betul-betul air bersih saja tidak punya dan sebagainya. Mungkin akan diarahkan ke sana. Program gratis itu akan disampaikan? Iya. Maka kenapa mungkin otonomi daerah langsung dipantau atau diberikan instruksi dari nasional gitu ya. Karena apa? Karena semua urusan yang menjadi kewenangan daerah seolah-olah sudah ditarik dan dikelola oleh kementerian lembaga yang ada di nasional. Lah, birokrasi yang akan datang sangat-sangat besar. Ini menandakan bahwa persentase dana yang tadinya dikirim ke daerah itu akan terkurangi dengan sendirinya, Bang Eki. Karena terlalu banyak sudah ini lembaga baru, badan baru, kementerian baru gitu ya. Bahkan kementerian yang ada akan dipecah-pecah dan sebagainya. Tentu urusan-urusan daerah menjadi lebih sedikit. Itu dampaknya apa? Ketergantungan daerah kepada pusat yang luar biasa. Apakah ini sudah diantisipasi? Nah, ini panjang lagi. Mungkin kita bisa juga harus jadi lanjutkan juga kali ya. Tapi yang jelas Pak Prabowo ingin meyakinkan masyarakat luas bahwa pemerintahan yang akan datang ini pemerintahan yang betul-betul akan menghadirkan satu pembangunan yang akseleratif. Sehingga ekonomi kita bisa digenjot menjadi 8%. Insya Allah tidak masuk angin. Bang Ege, silakan kasih respon. Kira-kira apa yang akan disampaikan? Kalau bicarain kan keberlanjutan. Saya lagi mikir untuk dua hal. Arahnya kemana? Itu arah pidato yang B, yang A dulu bahwa ini kabinet besar, ya kan? Ini ruangan untuk pelantikannya harus besar loh ini. Maksud saya biasanya tuh kalau istana negara yang pelantikan seperti itu cukup nggak ya sekali ini? Kurang besar apa istana kita, Bang? Enggak, bukan untuk pelantikan dengan jumlah besar itu loh. Ini kan menteri, wakil menteri, istrinya, kemudian ada yang menyaksikan. Intinya besar lah sekali ini gitu ya. Artinya ramai lah, meriah. Jangan-jangan terasnya nggak cukup ya? Terasnya yang untuk berdiri-berdiri atau duduk-duduk itu ya? Itu kan ngambilin sumpah di dalam ruangan. Kecuali di luar ruangan cukup. Tapi kalau dalam ruangan, pokoknya padat lah gitu ya, dan besar. Belum pernah Anda saksikan. Iya, belum pernah kita lihat. Ya, karena jumlahnya mungkin mendekati 100 lah ya. Kalau kabinet 100 dengan, menteri ya kayak kalau dihitung dengan wakil-wakil. Tapi itu sisi lain. Sisi yang kedua, apa yang akan disampaikan? Satu, pasti saya akan menjadi presiden untuk seluruh Indonesia. Baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Itu adalah kalimat yang rata-rata diucapkan oleh seluruh presiden untuk memulai sebuah era baru. Yang kedua, pasti soal persatuan.
inilah saatnya seluruh Indonesia bersatu. Kita tinggalkan segala perbedaan yang lalu. Kemudian yang ketiga itu tadi, mari kita mengejar hal-hal yang sudah disampaikan dalam pembekalan. Tadi ya, bahwa geopolitik itu salah satu kalimat yang frasa yang disukai. Kemudian ditambah lagi dengan tadi integritas ya. Kan dalam pembekalan ada itu bahwa anti tidak korupsi boleh ya, ada pendidikan anti korupsi. jangan menjadikan jabatan menteri ini atau wakil menteri kepala badan sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan APBN. Bukan kata merampok, mendapatkan APBN buat kepentingan partai misalnya. Jadi lebih pada kepentingan bersama. Ditambah dengan pasti ada bagian di mana kita harus mengejar hal-hal tertentu di tingkat internasional. Ada AI pasti dan hal-hal seperti itu. Jadi saya rasa 5 poin itu yang akan masuk di dalam apa yang akan disampaikan nanti. Nah itu dia, kalau tadi pertanyaan Bang Ege, nanti di istana ini cukup gak ya ruangan? Ini sudah ada rekan kami di sana, Oh sudah Bang. ya? Oh sudah. Bisa menggambarkan kali ya. Ya, Sudah ini ada kita butuh rekan nih. kami Ikra Anggana langsung dari Istana Kepresidenan. Ikra, seperti apa nih besok ruangan yang akan dipakai untuk kemudian pelantikan dan juga sekaligus menerima tamu-tamu negara di sana? Seperti apa gambaran yang bisa Anda sampaikan, Ikra? Baik, selamat pagi Maria dan juga pemirsa. Untuk gambaran yang dapat kami sampaikan kepada Anda bahwa istana ini bersolek jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Jika kami melihat dari Jalan Medan Merdeka Utara ke arah Istana Merdeka, Ayah, ini sudah terpasang atau sudah dibangun ini 2 buah tenda. Tenda sebelah kiri dan serambi kiri maupun serambi kanan. Ini infonya dari Kaset Press, Heru Budi Hartono menyampaikan dapat menampung sekitar 1.000 masyarakat, 500 sebelah kiri, 500 sebelah kanan. Ini 1.000 masyarakat yang bisa melihat langsung upacara pisah sambut yang kabarnya nanti setelah pelantikan di gedung DPR MPR RI, ini Presiden terpilih Prabowo Subianto akan diarak-arak menuju ke Istana Pesta Rakyat, begitu ya Ayah dan juga pemirsa, menuju ke Istana Merdeka atau Istana Negara Jakarta, di mana di Istana Negara Jakarta sendiri ini akan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo, yang kemudian akan berlangsung prosesi upacara pisah sambut untuk menyambut Presiden terpilih Prabowo Subianto ini di sekitar lingkungan Istana Negara Jakarta. Dan pada malam harinya, ini informasi yang kami terima, ini Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan melangsungkan gala dinner bersama dengan sejumlah negara-negara sahabat, begitu Ayah, di mana sampai saat ini kami sudah mendapat list sedikitnya ada 35 tamu negara yang akan hadir, di mana diantaranya ini adalah tamu sekelas VVIP. Tamu sekelas VVIP ini berupa tamu utusan penting negara dan juga atau tamu negara setingkat kepala negara begitu, yang akan hadir langsung untuk bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Sejumlah persiapan selain tenda-tenda juga ada, kami lihat ada rangka videotron begitu Ayah dan pemirsa. Kalau kemarin juga istana sudah bersolek seperti memperbaiki sejumlah beberapa titik yang sekiranya kurang elok gitu ya dilihat gitu, seperti keramik yang berwarna hitam ini diganti karena sudah usang gitu, jika terlihat kasat mata gitu, diganti menjadi keramik berwarna biru, dan juga pengecatan ulang dilakukan di kusen-kusen ini yang nampak dari arah pintu masuk pilar Istana Negara Jakarta. Dan selain itu juga kalau kami lihat pagi hari ini sejumlah petugas yang membawa bunga-bunga hias ini sedang mengantri untuk masuk ke Istana Negara Jakarta ini untuk melakukan prosesi hias di sekitar taman ataupun di dalam Istana Merdeka Jakarta. Sampai saat ini memang kami belum mendapatkan akses untuk masuk ke dalam karena memang sejumlah persiapan terus dilangsungkan, mulai dari persiapan dari dekorasi dan juga kebersihan lainnya yang sampai saat ini mungkin diperketat seperti itu ya, karena menjelang menyambut Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka besok. Ayah. Baik, terima kasih Ikra Anggana sudah melaporkan langsung bahwa istana ini sudah bersolek ya persiapan untuk pelantikan presiden baru kita besok. Menerima para tamu-tamu negara kalau di istana kan, termasuk juga nanti proses pelantikan para menteri sekitar 21 informasinya kan ya. Ya, gimana nih? Dibahasnya nanti, kita akan melanjutkan lagi usai jeda, saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.